Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat sore 13 Oktober 2023. Bersama kami, saya Muhammad Azral Nasution. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, diduga akibat korsleting listrik 9 rumah semi permanen di Medan Sulayang ludes terbakar. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Kepanikan warga saat terjadi kebakaran yang menghanguskan 9 rumah warga terlihat pada video amatir ini. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dengan alat seadanya. Warga berupaya memadamkan api sebelum petugas datang, dan kebakaran yang terjadi pada rumah semi permanen ini di Jalan Pembangunan Padang Bulan, Medan Sulayang, Sumatera Utara. Banyaknya material rumah yang mudah terbakar menyebabkan petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra keras. Selain material rumah yang mudah terbakar, rumah warga yang berdekatan menyebabkan api semakin mudah menjalar ke rumah lainnya. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan untuk menghindari api muncul kembali, petugas telah melakukan pendinginan total. Dari data sementara, jumlah rumah warga yang terbakar ada 9 rumah. Ini sudah pendinginan total. Untuk perkiraan sementara lebih kurang 9 rumah permanen dan semi permanen yang terbakar, dan untuk korban jiwa atau luka masih nihil, dan tentunya untuk penyebab dan lain-lain akan tim investigasi kami yang akan mencari tahunya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Tidak sesuai dengan objek yang disengketakan, pemilik rumah Saluhu Harahap bersama keluarganya melakukan perlawanan dan menolak pembongkaran rumah yang akan dilakukan oleh pihak jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Eksekusi rumah berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat keluarga pemilik rumah yang merupakan tergugat melakukan perlawanan kepada para sejumlah jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang akan melakukan eksekusi dengan cara membongkar bangunan rumah. Keluarga pemilik rumah menolak dibongkarnya rumah yang berada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, yang selama 26 tahun telah mereka tempati dan memiliki sertifikat dan tidak pernah bermasalah. Namun sejak berdirinya bangunan gedung yang berada tepat di belakang rumah tergugat, Indrawani, pemilik bangunan selaku pemohon eksekusi, memenangkan sengketa di tingkat Mahkamah Agung. Meski sempat terjadi kericuhan dan aksi saling dorong antara keluarga pemilik rumah dengan para jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar, eksekusi dan pembongkaran rumah tetap terlaksana dengan pengawalan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar. Keluarga tergugat, Irma Siregar, mengatakan eksekusi dan pembongkaran rumah milik keluarganya ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur penanganan perkara perdata. Dan untuk itu keluarganya akan melaporkan pemohon eksekusi atas nama Indrawani sebagai pengrusakan rumah. Sertifikat, Pak. Kami ada punya sertifikat, Pak. Ini sertifikat kami. Sama punya hak. Kami punya sertifikat loh, Pak. Punya sertifikat, ya Allah. Jangan dilalui tanah kami. Menjalankan isi putusan. Tidak, Pak. Dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polres Pematang Siantar, eksekusi pembongkaran rumah ini berjalan lancar hingga bangunan rumah rata dengan tanah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Belasan orang yang tergabung dalam geng motor yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai kini diamankan oleh personil Polsek Perbaungan. Aksi terakhir yang dilakukan kelompok geng motor dengan menganiaya 2 pemuda dan membawa lari sepeda motornya. Sebanyak 12 orang tersangka yang tergabung dalam kelompok geng motor berhasil diringkus oleh Satreskrim Polsek Perbaungan. Sedangkan kelompok lainnya yang telah diketahui keberadaannya oleh kepolisian sedang dalam pemburuan. Aksi para pelaku telah sangat meresahkan warga sekitar.
Terlebih para pelaku dalam aksinya melakukan konvoi di jalan, jika melihat kelompok lain atau pemuda yang tengah berkumpul langsung melakukan serangan tanpa sebab. Aksi terakhir dilakukan para pelaku menimpa dua pemuda asal Pasar Bengkel yang dianiaya dan membawa kabur sepeda motornya. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda mengatakan bahwa kelompok tersebut sudah sangat meresahkan warga dengan sigap Polsek Perbaungan dan sedangkan pelaku lainnya yang berjumlah 17 orang masih diburu. Kepada orang tua yang memiliki anak remaja diharapkan dapat memantau pergaulan dan tumbuh kembangnya sehingga dapat terhindar dari aksi kriminal yang saat ini tengah bergabung dalam geng motor. Hasil pengungkapan dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada 2 malam minggu yang lalu dan malam minggu yang kemarin. Dan ini memang kita mirisnya adalah dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur, rata-rata umur 15 dan 16 tahun. Makanya di sini kita menghadirkan orang tua maupun guru, ya, perangkat desa dan sebagainya, supaya kita bisa menjaga anak-anak ini bersama-sama. Tidak aja menjadi tugas kepolisian, tapi menjadi tugas bersama kepolisian juga. Kita akan melakukan hal itu bersama-sama, tentunya di kecamatan lain juga kita akan melakukan hal yang sama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-12 pelaku diamankan di Mapolsek Perbaungan. Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan berhasil menangkap 3 pelaku perampokan di kawasan Pelabuhan Belawan dan Angkutan Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis siang. Selain mengamankan pelaku dan barang bukti, semua pelaku merupakan mantan residivis dan pecandu narkoba. 3 pelaku perampok ini berhasil ditangkap Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan dari berbagai tempat di kawasan Medan Utara, Kota Medan. Dalam aksinya, pelaku selalu mencari target korban yang merupakan para pekerja atau anak buah kapal yang baru pulang melaut. Pelaku beraksi selalu berkomplotan untuk merampok di tempat sunyi di kawasan Pelabuhan Belawan dan dalam angkutan kota. Selain mengamankan barang bukti senjata tajam yang selalu digunakan, pelaku terkenal sadis melukai calon korbannya jika melawan untuk merampas seluruh harta benda korban pada malam hari. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan, dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku merupakan residivis kembali melakukan aksi perampokan dengan kekerasan terhadap para korban. Dua orang ini, pelaku ini domisilinya di Kampung Salam, di sini juga, ya, residivis. Kemudian mereka mengancam dengan gunting tadi, ya, ini mengancam dan meminta sepeda motor diserahkan. Nah, setelah itu si korbannya takut dan kemudian mereka melarikan diri. Tersangkanya melarikan diri, berhasil diamankan oleh Kanit Reskrim Polsek Belawan bersama anggota. Ya, terima kasih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, sepeda motor seorang pria raib dibawa kabur oleh maling saat hendak pulang ke rumah setelah makan di restoran Jepang. Dalam aksinya pelaku memanfaatkan kondisi hujan turun untuk mencuri kendaraan bermotor tersebut. Video amatir merekam detik-detik 2 orang pelaku pencurian sepeda motor beraksi di salah satu parkiran restoran makanan Jepang di Jalan Sunggal. Dengan memanfaatkan kondisi parkiran yang sedang tidak ada penjaga dan kondisi cuaca sedang turun hujan, 2 orang yang diduga pencuri ini beraksi dengan mudah. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi tugas. Seorang pelaku bertugas memantau situasi di atas sepeda motor dan seorang lagi bertugas sebagai eksekutor. Tidak butuh waktu lama, dengan menggunakan alat yang sudah dimodifikasi oleh pelaku, berhasil membawa kabur sepeda motor incarannya. Korban yang pada saat kejadian sedang makan baru menyadari setelah hendak pulang dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran. Setelah dicek rekaman CCTV, 2 orang pelaku curanmor sudah membawa kabur sepeda motor korban ke arah Jalan Gagak Hitam. Itu parkirnya di sini ada customer makan, dia naik kereta Vario hitam. Dia 2 orang, satu kereta 2 orang, 1 orang di kereta, 1 yang ngambil. Gak ada bang, cuma datang aja 2 orang gitu. Terus dia ngebobol kunci kontak. Iya.
Atas peristiwa pencurian sepeda motor ini, korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Sunggal dan berharap pelaku segera ditangkap. Sekelompok massa aksi yang menamai diri dengan Aliansi Masyarakat Cerdas berunjuk rasa di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kota Medan. Puluhan massa ini menuding Polrestabes Medan tidak melakukan tahapan hukum sesuai prosedur atas penahanan salah seorang rekan mereka. Tidak terima rekan yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, puluhan massa Aliansi Masyarakat Cerdas mendatangi Mapolrestabes Medan untuk menyampaikan aspirasi. Massa aksi menuding Kasat Reskrim Polrestabes Medan tidak melakukan tahapan hukum acara pidana dalam pemeriksaan seorang terduga pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kecewa dengan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, massa aksi memberikan nasi tumpeng sebagai simbolis tanda protes terhadap proses hukum yang berjalan di Polrestabes Medan. Koordinator aksi Dwi Ngai Sinaga mengatakan, penahanan terduga pelaku penipuan dan penggelapan yang merupakan rekan mereka, Yosi Afrilia Susanti, berawal dari jual beli minyak kotor dan dilaporkan oleh rekan bisnisnya. Ini kontrak yang ketiga. Yang pertama, kedua berjalan dengan lancar. Kontrak ketiga ini ada kesalahan dari pelapor sendiri. Itu di BAP jelas dan ada bukti chatnya. Di mana klien kita meminta, tolong ambil nih minyakmu, dia harus siapkan kapal. Tidak disiapkan sampai detik ini. Tapi karena inisiatif klien kita dikirim nih 50 ton nih. Dikirim, bahkan itu tuh sudah diterima. Akan tetapi sampai detik ini, klien kita langsung ditetapkan tersangka dan ditahan. Dan semalam baru perpanjangan penahanan. Massa sempat mendesak petugas yang berjaga di pintu masuk Mapolrestabes Medan untuk mempertemukan mereka dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Massa aksi menyebutkan pihaknya juga telah melaporkan hal ini ke Bitpropam Polda Sumut. Pemirsa, naiknya harga beras memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti halnya gula pasir. Sehingga sejak 1 minggu terakhir harga gula pasir di pusat pasar Horas dan pasar Dwi Kora Kota Pematang Siantar mulai naik. Meski belum mengalami kenaikan yang signifikan, namun harga gula pasir mulai naik dari sebelumnya gula pasir dijual dengan harga Rp14.000 per kilogramnya. Naik menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Naiknya harga gula pasir ini telah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Selain gula pasir, harga kebutuhan pokok lainnya saat ini mulai ikut merangkak naik pula. Salah seorang pedagang di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar, yakni Jacqueline, mengatakan naiknya harga gula pasir dimulai dari tingkat distributor kepada para pedagang, sehingga para pedagang harus menaikkan pula harga kepada para pembeli. 730, 35. Kalau yang merah dia 720. Lebih murah pula yang merah. Ya kan biasa 14 jual 16. Menurunlah semuanya. Menurun ya? Karena kan ya, mungkin dia harus ke pasar harus minimal buat 1 juta. Kalau dia mau beli beras, gula, ikan dan sebagainya. Kalau dulu kan 500 sudah berani dia ke kota. Jadi ya jalan keluar kalau dia tidak punya kan utang warung. Sementara itu, naiknya harga gula pasir ini penjualan para pedagang yang ada di pusat pasar Horas dan pasar Dwi Kora Kota Pematang Siantar mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masyarakat yang berbelanja mengurangi jumlah pembelian gula pasir mereka. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan, Ibu. Mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa, Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan
keterangan saksi dan korban disertai 1 alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berbagai sampah rumah tangga yang tercemari permukaan hilir sungai di Belawan menghambat perahu nelayan yang hendak pergi ke laut. Berbagai jenis limbah sampah rumah tangga yang hanyut dari hulu sungai mencemari air sungai di daerah hutan bakau di kawasan Lorong Sawita, lingkungan 14, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Banyaknya sampah yang hanyut dari hulu ke hilir sungai yang telah membadati permukaan air, menyebabkan perahu nelayan yang hendak ke laut mengalami mati mesin akibat propellernya tersangkut sampah plastik. Selain banyaknya sampah serta air yang berubah berwarna hitam, diduga dari limbah pabrik yang berdiri berdekatan dengan sungai. Sering menimbulkan aroma bau tidak sedap, berdampak kepada lingkungan dan habitat ikan. Nelayan Bagandeli Putra mengatakan, akibat limbah sampah yang hanyut dan membadati permukaan air sungai menyebabkan perahu nelayan yang hendak ke laut terganggu dan sering mati mesin akibat propeller atau baling-baling perahu tersangkut sampah plastik. Terus? Saat kadang kalau kami bergerak kan, kadang sampah mau nyangkut ke baling-baling. Ya terpaksa kami turunlah untuk membersihkannya karena sampah nyangkut di baling-baling dan air di sini pun hitam, ikan, kepiting dan lain-lain nggak bisa hidup dan terganggu. Jadi limbah pabrik BAG. Kurangnya kesadaran masyarakat tetap membuang sampah ke sungai yang akan berdampak kepada masyarakat sendiri yang mengakibatkan banjir dan menimbulkan bibit nyamuk. Pemirsa, di Kabupaten Langkat, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Maijen TNI Herianto meninjau dan mengevaluasi kegiatan TNI Manunggal membangun desa. Pelaksanaan TMMD ke-118 tahun 2023 kali ini dilaksanakan di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat. Bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat yakni dengan dilaksanakannya TNI Manunggal membangun desa, khususnya pembangunan fisik yang sulit dijangkau menuju akses lokasi. Salah satu pembangunan tersebut diantaranya dengan membangun beberapa unit jembatan, pembangunan akses jalan dan fasilitas umum lainnya seperti rumah ibadah dan rumah masyarakat yang tidak layak huni. Akses lokasi yang sangat sulit ditempuh menyebabkan Wadan Pusterat dan Rem 022 Pantai Timur dan Dandim 0203 Langkat dan Dandim 0203 beserta jajaran harus menggunakan sepeda motor. Keberadaan TMMD harus dirasakan oleh masyarakat karena jalan dan jembatan yang selama ini sangat sulit untuk dilintasi saat ini sudah bisa dilalui dengan aman dan lancar. Dengan menggunakan sumber dana dari TNI bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Langkat, pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya itu, TMMD juga merupakan wujud nyata keberadaan TNI di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk terciptanya tentara manunggal dan kuat bersama rakyat. Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Maijen TNI Herianto mengatakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun beberapa proyek fisik yang ada di desa dengan harapan hidup masyarakat desa bisa lebih baik pula. Kita membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jalan yang kita injak ini sekarang awalnya jalan kecil, jalan setapak, kemudian ada beberapa jembatan yang mau dilalui selama ini oleh masyarakat kita dari satu kampung ke kampung yang lain itu harus dengan sepeda motor, sekarang sudah bisa digunakan dengan kendaraan roda 4.
Selain membangun desa, TNI beserta petugas gabungan Brimob Detasemen A Polda Sumut, Satpol PP juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kecintaan terhadap NKRI dan kedisiplinan serta edukasi bahayanya narkoba. TVRI Sumut menerima kunjungan para influencer yang tergabung dalam Ideal Foundation. Kunjungan ini bertujuan untuk bekerja sama dengan TVRI Sumut, membuat gerakan baru mengangkat event lokal Kota Medan. Kunjungan Ideal Influencer bersama Ketua KPID Sumut ini diterima Kepala TVRI Sumut, Tahrizal, yang didampingi jajaran TVRI Sumut siang tadi. Dea Luna yang mewakili 25 Ideal Foundation bersama rombongan mengunjungi TVRI Sumut, menawarkan kerjasama dengan berkolaborasi para milenial influencer dengan TVRI Sumatera Utara untuk terus menggalakkan perubahan mengangkat event lokal Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Dea Luna menyampaikan para anggota Ideal Foundation ini terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, juga bidang influencer masing-masing, sehingga berbagai bidang influencer tersebut dapat dikerjasamakan dalam program yang ada di TVRI Sumut. Untuk kedepannya, Dea Luna menambahkan akan menyelenggarakan event diskusi publik dengan generasi milenial untuk menyoroti calon presiden mana yang terbaik menjadi pemimpin di Indonesia. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif bagi kaum milenial. Tujuan kami itu sebenarnya ingin membuat sebuah gerakan baru, berharap berkolaborasi dengan TVRI untuk bisa menunjang influencer Medan untuk bisa aktif terhadap event lokal Medan gitu. Mungkin nanti di next event kami berharap adanya suatu diskusi publik mengenai capres mungkin yang nanti akan dikolaborasikan dengan TVRI dan akan diusungkan siapa-siapa aja nih sebenarnya yang bakal menurut Gen Z, anak milenial yang ataupun masyarakat umum yang menyadari bahwa capres mana yang bisa menjadi pemilihan terbaik untuk Indonesia, seperti itu. Harapan kami ini adalah kami bisa menjadi gerakan perubahan untuk Indonesia, khususnya di Medan sendiri, untuk bisa lebih mengenal adanya wisata lokal di Medan ini, supaya nggak cuma di luar kota aja influencer terkenal, tapi juga di Medan juga lebih terkenal gitu. Sementara itu, Ketua KPID Sumut Anggia Ramadan berharap konten lokal daerah bisa terangkat lagi dengan berkolaborasi dengan TVRI Sumut yang memiliki program konten lokal yang bisa mengangkat budaya lokal. Pentingnya kita bawa para influencer, anak muda ke TVRI ini berkaitan dengan konten lokal. Jadi agar bisa berkolaborasi dengan TVRI untuk mengangkat konten-konten lokal yang ada di Sumatera Utara. Jadi influencer-influencer ini punya potensi untuk bagaimana meningkatkan kualitas konten lokal yang ada di Sumatera Utara, mengangkat isu-isu kearifan lokal khususnya. Kalau saya melihat konten lokal ini belum begitu punya kualitas yang baik lah, apalagi mengangkat anak-anak muda khususnya. Jadi saya berharap konten lokal ini banyak memproduksi konten-konten yang merekrut anak-anak muda. Apalagi sekarang kita kan di era bonus demografis ini, anak-anak muda ini punya potensi untuk kita jadikan dalam hal positif dalam konten lokal. Kepala TVRI Sumut Tahrizal menyambut baik kerjasama ini karena TVRI memiliki beberapa program siaran, antara lain Markombur serta konten media baru berupa podcast yang dapat dikolaborasikan dengan para influencer. Tahrizal juga menjelaskan nantinya pihak TVRI juga akan melihat dan memantau penampilan dan program para influencer yang disuguhkan di layar TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, di informasi lainnya, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Medan menyelenggarakan pemilu pengurus OSIS periode 2023-2024 yang dilaksanakan di halaman sekolah kemarin. Pemilu yang dilakukan ini dengan sistem digitalisasi, di mana setiap pemilih diberikan password untuk dapat membuat dan memilih pasangan calon pengurus OSIS. Mekanisme pelaksanaan pesta demokrasi ini mengacu pada pembelajaran yang ada di masyarakat, yakni dengan menerapkan sistem luber dan jurdil. Sedangkan pemilihan ini seluruh warga SMK Negeri 4 Medan berhak menggunakan suaranya untuk memilih, termasuk guru dan pegawai sekolah.
Pada pemilihan pengurus OSIS ini sebelumnya dilakukan dengan berbagai tahapan dengan menjaring para calon pengurus OSIS hingga menghasilkan 2 calon kandidat sebagai peserta pemilu pengurus OSIS SMK Negeri 4 Medan periode 2023-2024. Sedangkan dalam pelaksanaan pemilu, pengurus OSIS ini pengurus selama menyiapkan bilik suara, kotak suara, alat digitalisasi elektronik, serta tinta. Sementara sebelum memilih, ratusan siswa harus mengantri untuk mendapatkan password sebagai surat suara. Kepala SMK Negeri 4 Medan, Fahriza Marta Tanjung mengatakan pemilihan pengurus OSIS ini bertujuan agar peserta didik mengetahui proses demokrasi, kemudian menumbuhkan kesadaran politik dan sikap kritis yang dapat diterapkan di masing-masing lingkungannya. Kegiatan pemilihan pengurus OSIS SMK Negeri 4 Medan untuk periode 2003-2024 ini merupakan bagian ataupun rangkaian dari kegiatan pembelajaran P5 di SMK Negeri 4 Medan, khususnya pada tema suara demokrasi. Jadi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas selama beberapa pertemuan, kemudian nanti akan diwujudkan akhirnya dalam sebuah aksi nyata, seperti pada kegiatan yang bisa kita saksikan hari ini, adalah kegiatan pemilihan pengurus OSIS untuk periode 2023-2024, di mana pada saat ini pelaksanaan pemilu OSIS ini kami laksanakan secara digital, memanfaatkan peralatan yang sudah kami peroleh untuk memanfaatkan dana BOS untuk berupa tablet yang dibeli. Sementara itu, Wakil Kepala SMK Negeri 4 Medan di bidang kesiswaan, Abdi Mushkaria Saragi berharap pengurus OSIS yang terpilih ini dapat menyampaikan visi misi sekolah serta melaksanakan berbagai kegiatan di dalam maupun di luar sekolah seperti keagamaan dan olahraga serta kerjasama dengan sekolah lainnya. Kita yakin karena sudah beberapa tahapan dilaksanakan, pasangan calon yang akan terpilih pasti nanti akan terbaik. Dan harapan kita untuk pemilih hasil pemilihan ini, siapapun yang terpilih itu akan kita arahkan nanti bagaimana mereka bisa mengorganisasikan seluruh siswa-siswa di SMK Negeri 4 Medan ini melakukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan nasional, bahkan di luar sekolah mereka akan berperan aktif. Dan kita harapkan mereka akan menjadi pionir-pionir, menjadi calon-calon pemimpin muda. Pada pemilu pengurus OSIS SMK Negeri 4 Medan periode 2023-2024 terpilih paslon Abdurrahman dan Arif dengan perolehan 405 suara. Sedangkan paslon Fauzan dan Fahri Fahrizi memperoleh 336 suara. Ratusan anak mengikuti perekaman kartu identitas anak di wilayah Kota Gunung Sitoli hari ini. Layanan publik pemerintah urusan Adminduk tersebut bagian dari pemenuhan hak dasar anak di Indonesia. Secara fungsional sama dengan KTP elektronik, kegunaan kartu identitas anak diantaranya melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses secara umum, dan menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk. Hal itu tertuang dalam Permendagri nomor 2 tahun 2016. Atas dasar itulah, kini semakin tumbuh kesadaran para orang tua di wilayah Kota Gunung Sitoli untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan seperti kartu identitas anak atau KIA. Pada pelaksanaannya di Desa Humene, Kecamatan Gunung Sitoli, Idenoi kemarin, berhasil direkam kartu identitas anak yang mencapai 200 jiwa. Sementara hari ini sedang berlangsung di wilayah Desa Fadoruyu, Kecamatan Gunung Sitoli, Aloa. Kedatangan operator layanan administrasi kependudukan pada pelosok desa yang berjauhan dari kawasan kota ini mendapat respon positif dari anak-anak negeri. Pengguna layanan yang mulai teredukasi akan pentingnya memiliki bukti identitas sebagai warga negara. Apa yang dibuat mereka tadi, Bu? Telah memberikan kartu identitas anak di Indonesia. Gunanya ini nanti apa? Untuk melanjutkan sekolah kami. Oh, penting kartu itu ya? Iya. Operator dari Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli mengatakan layanan perdana di pelosok desa setelah sarana pendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan itu telah dilengkapi pengadaannya secara memadai oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Bagi anak-anak yang berada di Kecamatan Gunung Sitoli, Idenoi. Jadi hari ini merupakan perdana bagi kami untuk menggunakan salah satu peralatan yang diberikan oleh pusat, M2M, yang merupakan modem yang dapat membantu
dinas kependudukan atau daerah dalam rangka melakukan perekaman di pelosok-pelosok. Untuk lebih memaksimalkan pencapaian target pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman kartu identitas anak, Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli telah melakukan pemetaan daerah-daerah lokasi sentral perekaman di sejumlah wilayah. Diharapkan masyarakat setempat terus mendukung sepenuhnya program urusan administrasi kependudukan. Masih dari Gunung Sitoli, pemirsa, pemerintah desa Humene, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, mendeteksi ratusan warganya yang telah terdaftar pada pemilih tetap pada pemilu 2024 yang tidak memiliki KTP elektronik. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Humene, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli kepada awak media pada perekaman kartu identitas kaum milenial oleh Dinas Dukcapil setempat kemarin. 600 orang lebih dalam daftar pemilih tetap di desa tersebut yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, diantaranya terdapat banyak kalangan pelajar dan warga usia remaja yang telah memasuki umur 17 tahun tidak memiliki kartu tanda penduduk. Sementara tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 semakin mendekat, masa penetapan calon legislatif dan meminta agar penyelenggara pemilu dan Dinas Dukcapil setempat dapat melakukan perekaman KTP elektronik pemilih pemula langsung ke pelosok desa. Usulan tersebut diajukan untuk netralitas aparatur pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemilu, agar pemilih dapat memiliki hak suaranya pada pemilu mendatang. Pemilu 2024 kami mengharapkan dari pemerintah Desa Humene adanya pelayanan di seluruh masyarakat maupun di desa, terutama dalam hal ini KTP dan kartu keluarga, sehingga kami juga pemerintah desa tidak terlalu akan menyalah aturan dalam hal kepemilikan hak-hak pemilih tahun 2024. Masih ada Pak, masih ada yang memiliki, ada yang masih tamat sekolah, sudah tamat sekolah, namun dalam hal ini masih belum memiliki KTP. Dinas Dukcapil terus mengintensifkan perekaman KTP elektronik pemilih pemula di pelosok desa, termasuk sekolah menengah yang berjauhan dari kawasan perkotaan. Bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik masih dapat mendatangi langsung Dinas Dukcapil. Bawaslu Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait beredarnya foto mobil dinas milik BPKAD pemerintah Kabupaten Batubara yang ditempeli stiker salah satu bakal calon presiden. Meskipun tidak ditemukan lagi foto tersebut, Bawaslu Sumut tetap melakukan penelusuran dan melakukan pemeriksaan. Viral di sosial media memperlihatkan sebuah foto di mobil minibus dengan plat BK1064O. Di kaca belakang terdapat stiker foto bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan foto Presiden Jokowi. Diketahui mobil berstiker Baca Pres ini merupakan mobil dinas milik kantor BPKAD Kabupaten Batubara. Terkait hal tersebut, Bawaslu Sumatera Utara melalui Bawaslu Kabupaten Batubara sudah melakukan penelusuran dan pemeriksaan ke dinas terkait. Namun saat ditemui di kantor mobil tersebut sudah bersih dari stiker foto Baca Pres. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara, Johan Alamsyah mengatakan, meski tidak ditemukan pelanggaran, pihaknya tetap melakukan penelusuran. Diketahui penggunaan mobil dinas untuk kampanye menyalahi aturan undang-undang dan ASN. Karena ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu calon sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang tentang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2. Ternyata tidak ada foto yang viral tersebut di kaca bagian belakang mobil dinas tersebut. Yang ada itu hanya foto di bagian samping, di mana foto itu berisi foto Pak Bupati dan foto pengurus Papdesi. Oleh karena tidak ada foto di mobil sebagaimana yang diviralkan, foto yang disebut oleh viral sebagai Baca Pres, ya, maka kemudian Bawaslu Batubara itu menyampaikan laporannya kepada kita bahwa tidak ada dugaan pelanggaran terkait dengan hal itu.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang mencatat baru terdaftar 11 dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 yang sudah membuat rekening khusus dana kampanye. Anggota KPUD Kabupaten Deli Serdang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zulhaq Siregar mengatakan partai politik wajib memiliki RKDK. Bukan berarti KPU turut campur dalam hal keuangan di internal masing-masing partai. Namun yang diatur adalah dana kampanye pemilu serentak 2024. Bukan dana partai politik karena jika dana partai politik itu diatur melalui Undang-Undang Partai Politik. Hingga saat ini baru 11 partai politik yang telah membuka RKDK. Untuk diketahui, partai politik peserta pemilu diwajibkan memiliki RKDK sebagai bentuk transparansi penggunaan dana kampanye. Setiap uang sumbangan yang diterima partai politik wajib dimasukkan ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk keperluan kampanye. KPUD juga akan memberikan akses terhadap laporan dana kampanye partai politik kepada Badan Pengawas Pemilu serta aparat penegak hukum. Kita berharap kepada teman-teman partai politik yang belum menyampaikan ataupun belum membuka rekening khusus dana kampanyenya agar segera disampaikan ke kita. Karena sesuai dengan PKPU 18 tahun 2023, di situ bahwa tahapan penyerahan rekening khusus dana kampanye itu ada rentan waktunya, Bang. Dia di 27 November tahun 2023. Dalam hal partai politik itu tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye, di regulasi tersebut disebutkan bahwa dia akan didiskualifikasi pada pemilu yang akan datang. KPUD Kabupaten Deli Serdang minta partai politik yang belum membuat rekening dana kampanye segera untuk membuka rekening dana kampanye dan pihak KPU akan segera memfasilitasi. Penguatan implementasi moderasi beragama terus digalakkan pemerintah sebagai upaya membangun karakter bangsa dalam konteks untuk merawat Indonesia yang damai. Dalam seminar moderasi beragama yang digelar di kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung pagi tadi, dihadiri tenaga ahli Menteri Agama bidang administrasi dan good government serta hubungan antar lembaga keagamaan Republik Indonesia. Tenaga ahli Kementerian Agama Hasan Basri Sagala mengatakan, dalam upaya membangun moderasi beragama dan penguatan moderasi beragama tidak hanya untuk kalangan Kementerian Agama serta kepada mahasiswa yang berada di bawah Kementerian Agama. Namun moderasi beragama dan penguatan moderasi beragama di Indonesia tersebut ditujukan kepada semua pihak. Selain itu dalam penguatan moderasi beragama yang toleran dan menghargai keberagaman untuk sektor pendidikan, hingga saat ini telah terpilih 15 duta moderasi beragama di Sumatera Utara dari berbagai kabupaten untuk tingkat sekolah madrasah aliyah. Melalui peranan kampus dalam penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama untuk hidup rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Penguatan moderasi beragama ini adalah salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama. Dan saya kira hal ini harus terus kita laksanakan, kita perkuat, terutama di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara ini. Salah satu 7 dari kelompok strategis penguatan moderasi beragama adalah dunia kampus. Karena itu pada hari ini kami melaksanakan seminar penguatan moderasi beragama ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan sekaligus juga mencanangkan kembali bahwasanya kampus harus mampu sebagai leading sektor untuk menyebarluaskan pemahaman moderasi beragama di tempat masing-masing. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Sabtu 14 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Sabtu 14 Oktober 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan, siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara,
Humbang Hasudutan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Asahan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasudutan, Samosir, Toba, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 97%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pantauan tanggal 12 Oktober 2023 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat yang khususnya terjadi di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebanyak 3.259 hektar sawah di Bengkulu Selatan gagal panen akibat musim kemarau. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bengkulu Selatan akhir-akhir ini mengakibatkan ribuan hektar sawah gagal panen. Data Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan sebanyak 3.259 hektar sawah di Bengkulu Selatan mengalami gagal panen. Selain tanaman padi sebanyak 628 hektar tanaman jagung dan puluhan hektar tanaman hortikultura seperti cabai, terong, tomat, kacang, semangka, kangkung, dan timun juga mengalami gagal panen. Total keseluruhan mencapai 3.930 hektar. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Rita Ekawati mengungkapkan, banyaknya petani yang gagal panen mengakibatkan tingkat produksi gabah menurun. Hal ini juga mempengaruhi naiknya harga beras di pasaran. Yang gagal panen total keseluruhan itu yang masuk data ke kami itu ada 3.930 hektar. Itu dari padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Adapun tingkat gagal panen padi terluas berada di Kecamatan Pinoraya dengan luas lahan 850 hektar. Disusul Kecamatan Seginim 688 hektar dan Kecamatan Pino 642 hektar. Sedangkan gagal panen untuk jagung terluas di Kecamatan Kedurang Ilir seluas 114 hektar dan di Kecamatan Mana 113 hektar. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Bengkulu Utara selama fenomena El Nino berlangsung dalam 2 bulan terakhir, kasus kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi di 5 kecamatan dengan total 25 hektar lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mencatat, selama fenomena El Nino melanda, terdapat 6 kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi di kabupaten setempat. Dari 6 kasus tersebut, total ada 26 hektar lahan terbakar. Terdiri dari 5 hektar lahan perkebunan warga dan 20 hektar lahan gambut. Kepala BPBD Bengkulu Utara, Eka Henryadi mengatakan, kebakaran lahan terjadi di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pinang Raya, Air Besi, Enggano, Batiknau, dan Giri Mulia. Yang mengalami kekeringan yang cukup signifikan, kebakaran karhutla yang terjadi di Kabupaten Utara sampai tanggal 6 Oktober 2023 itu ada sebanyak 6 kejadian terdampak di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pinang Raya, Air Besi, Enggano, Batiknau, Giri Mulia.
Eka menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama waspada dan mencegah agar musibah kebakaran tidak terulang lagi. Pasalnya musibah kebakaran selama fenomena El Nino sangatlah berisiko terhadap potensi kebakaran yang meluas, serta akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi maupun ekosistem. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Seluruh masjid dihimbau untuk tidak memberi izin terhadap berbagai kegiatan politik menjelang pemilihan umum 2024. Masjid sebagai rumah ibadah umat Islam dilarang dijadikan sebagai sarana atau tempat melaksanakan berbagai kegiatan terkait politik. Kegiatan politik dapat berupa pemberian ceramah bernuansa kampanye dan menyangkut atau membawa isu mengenai pencalonan satu orang atau partai politik. Mendekati pemilihan umum 2024 mendatang, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Seluma, Heriansa mengatakan, masjid harus tetap pada fungsinya yakni sebagai tempat beribadah umat Islam. Dan berbagai kegiatan pengembangan keagamaan, masjid harus bebas dari keberpihakan atau unsur politik praktis. Kami himbau kepada seluruh caleg, khususnya kiranya untuk dapat menjaga kondusivitas masjid dengan menghindari kampanye politik di masjid. Kemenak juga mengimbau agar para pengurus masjid dapat tegas dengan menolak memberikan izin kepada pihak yang ingin menjadikan masjid menjadi lokasi kampanye atau berbagai kegiatan politik lainnya. Kontributor Seluma Taufan Liberu, TVRI Bengkulu melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Nazir Nasution. Dan saya Audranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.